Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril imani wal islam wa arsadana ila sabili rusdi wal wa alhamana ila sirati khairil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswiman 1 Semarang. Sebelumnya marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang indah ini, kesempatan yang berbahagia ini di bulan Ramadan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh suci ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu nabi yang pantas menjadi suri teladan kita, menjadi junjungan kita, dan tentunya yang pantas kita tunggu-tunggu syafaatnya yaumi hada ila yaumil qiyamah biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menjelaskan terkait dengan tema yaitu tentang nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah di mana waktu turunnya Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim turun ke muka bumi ini dengan melalui 2 proses. Proses yang pertama itu mulai dari langit Sabtua yang pada salah satu tafsirnya dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, kemudian Baitul Izzah ke dunia ini. Proses dari turunnya Al-Quran ini dengan cara mutadarrij atau dengan cara berangsur-angsur. Beda dengan kitab-kitab yang lain atau kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitab Taurat ini turun ke dunia ini secara global. Tetapi Al-Quranul Karim turun di dunia ini secara mutadarrij atau berangsur-angsur sesuai dengan kejadian pada zaman tersebut. Al-Quranul Karim turun melalui proses 2 tahap. Yang pertama mulai dari Lauhil Mahfud turun ke Baitul Izzah, ini disebut dengan malam Lailatul Qadar, dan dari Baitul Izzah menuju ke dunia ini disebut dengan malam Nuzul Quran. Yang tepatnya Nuzul Quran itu biasa kita rayakan pada tanggal 17 karena tanggal 17 Ramadan ini adalah waktu atau malam pertama kali Al-Quran diturunkan, yaitu surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insanu ma lam ya'lam. Kemudian ditutup atau penutup dari ayat Al-Qur'anul Karim yang terakhir yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum Islam madina. Al-yauma akmaltu, aku sempurnakan kepada kalian, lakum dinakum, agamamu, wa atmamtu 'alaikum wa raditu lakum Islam madina. Hanya Islam yang mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Al-Qur'an ini menjadi penutup dari firman Allah Subhanahu wa taala mulai dari kitab-kitab sebelumnya. Maka syahrul Ramadan alladzina unzila fihil Qur'ani hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi, pada bulan Ramadan ini, unzila fihil Qur'an, diturunkannya Al-Qur'an, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi kita bersama umat manusia. Tentunya kita hidup itu perlu pedoman. Tentunya kita hidup, kita butuh pedoman, petunjuk arah yang baik supaya hidup kita menjadi tenang, supaya hidup kita menjadi indah, supaya hidup kita menjadi bahagia. Hanya ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Minal huda wal furqan, sebagai petunjuk dan pembeda. Pembeda apa? Pembeda dari beberapa hal yang baik dan yang buruk. Tentunya ketika kita melihat, ketika kita mau merasakan, memilih mana yang hak dan mana yang batil,
bisa kita lihat rujukannya, pedomannya adalah Al-Quranul Karim. Selanjutnya beberapa keistimewaan Al-Quranul Karim. Banyak sekali keistimewaan Al-Quranul Karim. Tadi yang pertama, hudal linnas sebagai petunjuk, itu istimewanya Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah syifaan, menjadi pengobat segala macam penyakit, baik itu penyakit batin, penyakit lahir, semuanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kita mau belajar tentang Al-Quran, tentunya kita akan mendapatkan obat-obatnya. Tetapi mungkin di antara kita belum sampai kepada tataran mana obat yang bisa mengobati penyakit kita. Karena kita tentunya mungkin belum sampai kita belajar secara mendalam Al-Quranul Karim. Keistimewaan yang lain dari Al-Quranul Karim itu adalah siapa orang, siapa umat muslim, siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, dia akan menjadi orang istimewa. Malaikat Jibril, di antara malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu malaikat yang luar biasa, yang istimewa, yaitu malaikat Jibril. Mengapa malaikat Jibril ini istimewa? Karena beliau dekat dengan Al-Quran, memberikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Manusia yang istimewa siapa? Muhammad SAW. Karena dia dekat dengan Al-Quran, menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Kita kepingin menjadi orang yang istimewa, menjadi orang yang luar biasa. Kita harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim akan membawa kita menjadi orang yang mulia. Kita koreksi pada diri kita sendiri. Kapan kita membaca Al-Quran? Kapan kita belajar Al-Quran? Kapan kita membuka tafsir-tafsir Al-Quranul Karim yang memberikan pemahaman isi Al-Quran itu kepada kita, sehingga kita paham tentang Al-Quran, mana itu petunjuk, mana itu menjadi pedoman bagi kita semuanya. Maka dari itu, saya berharap mari kita bersama-sama, khususnya siswa MAN 1 Semarang, kita dekat dengan Al-Quran. Kita berdampingan dengan Al-Quran, supaya kita menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang istimewa. Tentunya nanti akan menjadi teman kita di akhirat kelak. Semoga saja apa yang kita harapkan menjadi sebuah kenyataan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ini dengan Al-Quranul Karim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.